Wait, hadiah dalam rangka apa nih maksud Bapak nih? Orang-orang yang berkontribusi dalam penghapusan 7 kata pada Piagam Madinah, yaitu dari ketuhanan diubah menjadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu bukan cuma NU aja, Pak. Bahkan tim perumus Pancasila aja bukan cuma dari NU. Terus apa hadiah dari negara untuk mereka? Jadi bentuk hadiah dari negara untuk NU ini dalam bentuk apa nih? Apakah kemarin karena sudah berhasil membersihkan dan merapihkan pasukannya ketika Pilpres? Atau karena apa? Harus jelas. Dan satu lagi Pak, Indonesia ada sampai saat ini bukan hanya karena kita berhasil melawan penjajah, tapi juga bentuk kelegoan dari para pemimpin-pemimpin ormas di masa itu, baik non-muslim ataupun muslim. Pemimpin-pemimpin ormas di masa itu aja menurunkan ego sektoral mereka untuk membangun Indonesia ini. Sementara Bapak hadir menjadi Kementerian Agama memberikan statement-statement yang bahkan akan memicu perpecahan di bangsa ini. Bahasa-bahasa yang Bapak sampaikan juga tidak mencerminkan bahwa Bapak itu seorang pimpinan dari Kementerian Agama. Jadi cukup Pak, Kementerian Agama ini bukan hanya milik NU. Bahasa-bahasa yang Bapak sampaikan ini kayaknya Bapak lebih cocok menjadi ketua PBNU, bukan menjadi kepala dari Kementerian Agama. Kalau memang sekiranya Bapak tidak bisa memberikan statement-statement yang menyejukkan, mendingan Bapak gak usah jadi Menteri Agama aja. Karena di Indonesia ini bukan cuma ada NU aja. Sejujurnya saya nggak paham gitu, buku mana yang jadi bacaannya Pak Menteri Agama ini. Kasihan banget tim 9 perumus Pancasila. Kayak misalkan dari Syarikat Islam ada 3 orang, kayak misalkan Abi Kusno Cokrosuroso, Kiai Haji Abu Salim, Bung Karno. Apalagi dari non-muslimnya juga ada Bang Alexander Andris Maramis kan. BTW si bapaknya udah langsung klarifikasi kalau misalkan Kementerian Agama itu milik semua agama. Dan alasannya pernyataan itu disampaikan di internal NU aja untuk memotivasi mereka. Oh kalau begitu orang-orang radikal yang Bapak pikirkan juga mungkin mereka hanya memotivasi di internalnya mereka gitu. Begitu konsep yang Bapak bilang. Atau gimana sih Pak? Saya pikir di Indonesia itu yang paling bahaya itu adalah orang-orang radikal yang seperti Bapak sampaikan. Tapi ternyata ada yang lebih bahaya, klaim-klaim kalau ternyata Menteri Agama itu hanya milik NU saja. BTW 23 tahun aku adalah penganut NU secara kultural, bukan struktural ya. BTW 23 tahun aku adalah penganut NU secara kultural, bukan struktural ya. BTW 23 tahun aku adalah penganut NU secara kultural, bukan struktural ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ini ada seorang kadrunwati menghina-hina Menteri Agama, juga sekaligus menghina NU. Gak tanggung-tanggung bro, menghina Menteri Agama sekaligus menghina NU. Hanya karena Gus Yakut bilang bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah buat NU, kadrunwati ini ngamuk. Cuman sayang, orang kalau ngamuk otaknya biasanya koslet, omongannya biasanya tidak terkontrol, hatinya panas akhirnya tubuhnya terbakar. Ya itulah kadrunwati. Dalam Al-Quran disebutnya innahu kana zoluman jahula, manusia yang zolim dan bodoh dan zolim. Dia berbuat jahat, berbuat zolim karena dia bodoh. Karena dia bodoh, akhirnya dia berbuat jahat. Ada yang percaya bro. Ada yang percaya bro. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada nggak yang percaya kalau kadrunwati ini adalah merupakan NU kultural katanya? Kalau saya nggak percaya bro. Mau NU kultural, mau NU struktural itu nggak akan mungkin menghina NU dan nggak akan mungkin menghina Menteri Agama dari NU. Jadi kalau secara teori, orang yang ngaku NU struktural maupun orang yang ngaku NU kultural, dia tidak akan menghina Menteri Agama dari NU dan menghina NU. Karena kalau dia menghina NU dan merendahkan NU, menghina Menteri Agama dari NU dan menghinakan Menteri Agama dari NU, itu sama saja bunuh diri.
merendahkan diri sendiri. Jadi sangat tidak mungkin dia ini, Kadunwati ini orang NU, karena orang NU itu sangat tidak mungkin menghina NU-nya, menghina orang-orang NU-nya, menghina menteri agama dari NU-nya, gak mungkin. Apalagi kalau kita lihat dalam Al-Quran, yahmilu auzarhum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Sungguh celaka, banyak orang yang celaka karena lidahnya, karena mulutnya, dan dia memikul dosa yang sangat besar, sangat berat, sangat mengerikan, bikin bangkrut di akhirat kelak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi, dan juga dia memikul dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sesatkan. Artinya apa? Menghina orang NU, menghina NU, menghina menteri agama, menghina NU, merendahkan menteri agama yang dari NU, bahkan merendahkan NU-nya. Dari ucapan-ucapan yang dia katakan, maka orang-orang yang terbawa, yang terhipnotis, yang terprovokasi oleh ucapan dia tersebut, dosanya ditanggung oleh dia. Dia tanggung dosanya sendiri, bahkan dia pun menanggung orang-orang yang terprovokasi oleh ucapannya tersebut. Orang NU itu nggak mungkin, bro, merendahkan NU, merendahkan menteri agama dari NU, apalagi sampai mengajak-ngajak orang lain untuk merendahkan NU dan menghinakan kementerian agama, menteri agama dari NU. Nggak mungkin orang NU seperti itu. Orang NU itu ahli sunnah wal jamaah. Orang NU itu ahli sunnah wal jamaah. Jamaahnya sunnah, yang menjadikan Al-Quran ini tuntunan hati, tuntunan pemikiran, tuntunan lisan, dan tuntunan perbuatan. Menjadikan Al-Quran ini akhlak. Maka memprovokasi orang lain tidak mungkin orang NU. Tahu resikonya berat, dosanya besar. Kalau banyak orang yang percaya, dosanya pun ditanggung oleh dirinya sendiri. Orang NU nggak mungkin kayak gitu. Orang NU itu kalem-kalem, bro, santai-santai. EGP emang gue pikirin. Banyak ngaca orang NU itu, tidak ngaco kayak Kadunwati ini. Jarang ngaca, akhirnya ngaco. Ya ini Kadunwati ini. Apalagi kalau berbicara NU kultural. Waduh, NU kultural tuh, bro, sama ulama, sama kiai, sama ajengan, sama habaib, mau ditempeleng aja nggak akan protes. Mau dipukul, mau diinjak, monggo, ridho lillahi ta'ala. Mau dimarahin, dimaki-maki 7 hari 7 malam, diam. Karena dia menjadikan ulama ini sebagai pewaris Nabi, tunduk dan patuh. Bahkan menjadikannya dia itu orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan dia. Gak akan mungkin, bro, NU kultural mencak-mencak ulama. Gak akan mungkin NU kultural mencak-mencak kiai, ustadz, habaib. Ucapannya santun, bro, bikin kita malu kalau lihat. Sopannya bukan main. Nggak setan kayak ente, hei Kadunwati. Emang gue percaya ada NU kultural kayak ente? Makanya piknik, piknik. Kalau pengen lihat NU kultural, piknik. Lihat ke pesantren-pesantren, itu NU kultural. Sopan-sopan, cantik-cantik, manis-manis. Hatinya Al-Quran, pemikirannya Al-Quran, lisannya Al-Quran, perbuatannya Al-Quran. Itu NU kultural itu. NU kultural itu, waduh. Kalau dalam bahasa hadis itu, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, yang lisan dan tangannya tidak akan menyakiti orang lain, itu NU kultural. NU kultural berasal, NU struktural berasal dari NU kultural yang ditunjuk untuk memilih, untuk memimpin organisasi NU kultural. Jadi pemimpin-pemimpinnya itu semuanya berasal dari NU kultural. Dipilih, jadilah NU struktural. Pemilihnya NU kultural. NU kultural gak mungkin menghina NU struktural. NU kultural gak mungkin menghina NU struktural yang diangkat jadi menteri agama. Jadi Kadunwati ini bohong besar, bro, pembohong, munafik.
ngaku-ngaku NU kultural, kelakuan kayak setan. Gue nggak percaya, bro. Mencak-mencak menteri agama, mencak-mencak NU, mencak-mencak menteri agama yang dari NU. Gue nggak percaya. Ente itu cuma manusia-manusia setan yang memang menebarkan kejahatan untuk bikin kegaduhan politik. Kadunwati ini ya merupakan anjing-anjing politik lah yang dibayar untuk menggonggong. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.